Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu Sahabat Maiti. Pada kesempatan siang ini, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pembebasan modul 1.4 aksi nyata budaya positif dari calon CGP calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Ruqayyah S. Oke, sebelum kita mulai acara, kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu ada sedikit sambutan yang akan disampaikan. Sedikit sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu MPD mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan tidak bisa hadir pada kesempatan siang ini pada Bapak Ibu MPD di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada siang sore hari ini kita sama-sama akan mengikuti kegiatan pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif yang nanti akan kita dengar dari calon penggerak angkatan 10 yaitu Bu Ruqayyah S. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini satu hal yang kita ingin harapkan adalah bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman yang belum sadar sepenuhnya untuk bergerak ke arah calon bergerak. Nah ini saat ini satu-satunya intervensi pemerintah berkaitan dengan pembinaan guru. Jadi pembinaan guru sekarang terjadi inflasi, maka guru penggerak adalah satu-satunya program dari pemerintah untuk memberdayakan Bapak Ibu guru. Terlepas bahwa di dalamnya ada preferensi yang lebih atau tidak, itu tidak kita harapkan. Diharapkan adalah bagaimana kita secara mandiri bisa berdaya di dalam berbagai hal, mulai dari pengelolaan kelas, pengelolaan pembelajaran dan seterusnya. Maka dari itu pada kesempatan ini mohon disimak secara cermat sehingga nanti acaranya bisa menjadi edukasi bagi kita bersama. Terutama pesan saya adalah teman-teman yang belum tergerak untuk ke sana bisa segera bergerak menjadi calon penggerak angkatan setelah ini dengan 11, 12 dan seterusnya. Seraya mohon berdoa Allah, mari kita ikuti acara ini dan secara resmi dibuka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail atas sambutannya. Dan tadi ada satu hal Bapak Ibu yang harus kita garis bawahi ya. Tadi ada kata-kata tergerak. Nah, itu sesuai dengan slogan atau jargon dari guru penggerak ya, yaitu bergerak, tergerak. Luar biasa Bapak Ibu, ulang ya. Jadi semoga nanti setelah Ibu Ruqayyah memaparkan mengenai budaya positif, Bapak Ibu di sini bisa mengaplikasikannya di kelas. Sebelumnya apakah sudah ada yang tahu mengenai budaya positif Bapak Ibu? Tidak. Oke. Tapi sebetulnya mungkin seperti ini. Sebelumnya kita sudah melaksanakan itu di kelas kita masing-masing dalam proses pembelajaran kita. Tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah bentuk aksi nyata dari budaya positif. Nah, untuk lebih jauhnya lagi bagaimana dan seperti apa budaya positif itu, kita sama-sama saksikan pemaparan dari Ibu Ruqayyah mengenai budaya positif pembebasan modul 1.4. Tepuk tangan dong untuk Ibu Ruqayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Kepala SMA Jurusan Marketing yang saat ini diwakili oleh Bapak Isco selaku Kepala Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kemudian Bapak Ibu Guru yang saya hormati yang saat ini dapat hadir bersama dalam kegiatan penugasan modul 1.4 aksi nyata tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Bapak Ibu sudah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur Bapak Ibu bisa menyempatkan waktunya. Kegiatan ini insya Allah dalam artian saya juga belajar membagikan dan saya juga belajar ingin ada uang balik dari Bapak Ibu semuanya terkait apa yang sudah saya laksanakan dan yang sudah saya terima dalam kegiatan guru penggerak angkatan 10 ini. Perlu diketahui bersama Bapak Ibu, alhamdulillah guru penggerak ini adalah tadi yang disampaikan oleh Bapak Kurikulum bahwasanya sudah menjadi hal bentuk pelatihan atau pendidikan yang wajib mungkin ya. Kalau menurut saya ketika saya sudah masuk dan sudah menjadi CGP sekarang, jadi kayak hal wajib yang Bapak Ibu harus ikuti karena sangat luar biasa sekali di CGP ini, di GP ini, di guru penggerak ini hal-hal positif dan hal-hal baik yang Bapak Ibu akan terima gitu. Dan itu akan membangun diri kita sebagai guru, diri kita sebagai pendidik, dan diri kita sebagai warga sekolah itu seperti apa. Alhamdulillah, dan kesempatan saya bisa mengikuti CGP di angkatan 10 ini. Sebelumnya mungkin di sekolah-sekolah kita juga sudah banyak Bapak Ibu ya yang sudah jadi guru penggerak, insya Allah. Meskipun hal yang sama dengan budaya positif, insya Allah ada hal baru mungkin yang bisa kita ulas kembali tentang budaya positif seperti apa. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kalau saya sudah kenal ya Bu Bebi ya karena ini sebenarnya kerja. Kemudian saya ingin memperkenalkan pengajar praktik saya, kemudian alhamdulillah beliau guru di SMK 1 Gaya, Pak Firdaus Prakama. Beliau CGP angkatan 3 kalau tidak salah. Jadi sekarang beliau menjadi pengajar praktik saya. Kemudian ini ada fasilitator yang membersamai saya setiap rukol. Beliau orang Tangerang, Bapak Willy Tomo. Jadi kalau Pak Willy ini orang yang membimbing saya ketika rukol dan Pak Firda adalah ketika pertemuan secara tatap muka, terus ketika lokal area itu dengan Pak Firdaus Prakama. Jadi sangat luar biasa sekali, apalagi ketika kegiatan lokal area sangat-sangat dirindukan karena kita dapat berbagi dengan teman-teman guru lain yang berbeda sekolah, berbeda tingkat pengajarannya, itu sih. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya silakan. Oke, di sini ada kata mutiara dari Aristoteles, mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Iya ya, oke. Ya, Aristoteles mungkin itunya apa sih namanya? Muridnya. Jadi mungkin Bapak Ibu silakan dihayati baik-baik sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Jadi artinya mungkin kita jangan sampai kita terfokus hanya kepada pikiran saja, otak saja, tapi tanpa menyentuh hatinya. Atau kita pikirin, maksudnya gimana, tapi hatinya kita juga belum siap kemana-mana. Kitanya juga lagi galau mungkin ya, gimana ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan next kita akan belajar sama. Bapak Ibu, sebelumnya mungkin Bapak Ibu tadi kata Bu Meni, apakah sudah tahu tentang budaya positif? Belum. Kalau yang pernah tahu tapi yang pernah lupa lagi. Lupa lagi. Pak Alat sebenarnya benar kata Bu Meni. Jadi sebenarnya budaya positif itu sudah banyak diterapkan di sekolah kita. Sangat luar biasa sekali ya dengan satu Olimpik ini ya. Kalau dibilang contoh perbuatan positif yang
terlebih dahulu apa sih budaya positif? Budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan begitu. Kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Agar apa? Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ingat Bapak Ibu, di sini kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan. Dan biasanya itu tuh berkesinambungan. Bisa mungkin setiap minggu, setiap hari, dan utamanya fokusnya adalah kepada peserta didik. Untuk apa? Ya tadi, untuk menjadikan siswa yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab tanpa disadari. Nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan itu yang diharapkan siswa dapat bertanggung jawab. Next. Kemudian contohnya apa sih tadi? Kalau sudah ada penerapannya di sekolah kita, apakah betul? Tapi sebelum saya itu, coba kita ingat-ingat kembali kebiasaan-kebiasaan baik apa yang kita lakukan atau yang sekolah ini sudah lakukan untuk peserta didik. Ada yang bisa menyebutkan? Kecuali mungkin contohnya apa? Oke, jabat tangan, contohnya ya anaknya ke guru gitu ya. Bagus saja deh, benar banget, itu juga salah satu budaya positif. Mengerti apa? Mengerti apa, Bapak Ibu? Terus apa lagi? Coba selain itu. Saling menghargai, Saling menghargai, senyum, salam, sapa. Oke, apa lagi Bapak Ibu? Sopan santun, iya benar. Apa lagi coba? Ayo, kebiasaan sholat. Sholat apa biasanya kalau di sekolah ini? Sholat zuhur masing-masing apa berjamaah? Itu salah satu budaya positif bukan? Iya. Positif Bapak Ibu. Itu sudah dikerjakan? Dilaksanakan oleh semua murid? Luar biasa sekali Bapak Ibu. Karena tidak mudah ternyata kalau contohnya saja ketika soal berjamaah, ternyata tidak mudah untuk mengumpulkan anak dalam satu. Berapa jumlah siswa kita Bapak Ibu? Ketika mengumpulkan beberapa orang dan anak-anak hampir semuanya terdorong atas keinginan sendiri, benar begitu? Itu terbentuk karena tadi kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai yang anak-anak. Baik. Nah, Bapak Ibu, ternyata kalau saya sajikan, saya rangkum ya, sebenarnya masih banyak Bapak Ibu, masih banyak. Di sekolah kita tuh banyak banget budaya positif yang sudah kita terapkan untuk anak-anak didik. Ya kan? Jumlah lagi yang sering paling dikenal itu kan. Kemudian Jematul Taqwa, Jumsi gitu ya, Jumsi. Jumsi cuma Musaiyat, literasi membaca ya, yang dilaksanakan setiap hari. Kemudian Asmaul Husna, ekstrakurikuler yang lumayan tentu banyak ya Bapak Ibu ya. Kemudian upacara juga salah satu bentuk dari penerapan budaya positif sekolah. Apalagi selain yang ada di sini coba Bapak Ibu. Salat Jumat penuh berbakti keren. Terus apa lagi? Datang tepat waktu. biasakan infak. Infak benar infak. Kenapa didorong ya? Tidak ada paksaan cuma tersebut. Tiket kelas luar biasa begini. Berbahasa santun. Berbahasa santun, iya Pak. Banyak ya. Jadi banyak ternyata budaya-budaya positif yang sudah diterapkan tanpa kita sadari. Lanjut Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke perubahan paradigma. Next Pak. Jadi ternyata Bapak Ibu, kita sebagai warga sekolah khususnya untuk membangun budaya positif, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Selain positif ada aman, nyaman. Agar apa Bapak Ibu? Agar murid-murid kita mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan baik, mandiri dan bertanggung jawab. Artinya apa di sini ya?
merdeka. Mereka itu bebas mereka. Bebasnya dalam artian mereka tanpa ada paksaan, kemudian mandiri tanpa tadi paksaan, mereka langsung menjalankannya. Mereka terdorong oleh diri mereka sendiri. Kemudian atas dasar tanggung jawab mereka sebagai warga. Nah, Bapak Ibu, lazimnya disitu yang dikaitkan dengan kontrol. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu ternyata kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi murid. Kira-kira Bapak Ibu, kita berperan nggak sih dalam menghadapi murid? Sangat berperan. Benarkah begitu Bapak Ibu? Oke, pada deh, next. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuki ke teori kontrol dari disiplin positif. Nah, di sini Dr. William Glasser menyebutkan bahwasanya ternyata kita atau kalian, Anda, Bapak Ibu guru tidak bisa mengontrol orang lain. Di sebelah sana Bapak Ibu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ternyata kontrol itu ternyata tidak ada kontrol orang lain, adanya kontrol diri. Coba mungkin mau ini mau sholat ada paksaan sama, tetapi mau diri sendiri kan kesadaran diri sendiri yang jadi kalau menurut Dr. William ini bahwasanya tidak ada yang bisa mengontrol manusia ibaratnya. Yang berhak mengontrol, yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Nah, kemudian di sini mekanismenya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang diinginkan berdasar nilai-nilai yang kita hargai. Nah, Bapak Ibu, secara realitas kebutuhan kita berbeda-beda, ya kan? Gak ada misalkan, nah ya kebutuhannya sama dengan Tuhan. Kita tidak pernah tahu, gitu ya. Mungkin kita bisa nyamakan, oh itu kembar anaknya, berarti kebutuhannya sama. Ternyata dalam artian saudara kandungannya yang kembaran ya, pasti kebutuhannya berbeda. Sama halnya dengan murid-murid kita sendiri. Yang sampai kita menyamaratakan semuanya belum pernah. Seperti itu. Nah, kita kadang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tapi ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda tentang dunia itu sendiri. Jadi misalkan kalau seperti kita melihat, silahkan lihat gunung di sana. Ada apa saja? Nah, pasti persepsi setiap anak itu akan menjawab berbeda. Itulah dari kebutuhan sendiri. Maka di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kemudian bisa Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Ketika kita tidak bisa mengontrol orang lain, lalu apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu perlu ingat bahwasanya semua perilaku di dunia ini, semua apa yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Ya kan? Misalnya saya berangkat pagi-pagi, ada tujuan yang saya ingin capai. Nah, di sini ada 2 konsep. Konsep berpikir menang-menang, terus kolaborasi dan proses penciptaan dengan pilihan baru. Di sini nanti Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol yang kita lakukan sebagai seorang guru. Apakah mungkin nanti gimana posisi kita yang ada di nomor 1 atau di nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Masing-masing dari posisi kontrol tersebut ada ternyata tujuannya. Misalnya untuk yang penghukum sama pembuat rasa bersalah itu tujuannya adalah untuk menghindari hukuman ya Mbak? Kemudian yang kedua sebagai teman dan sebagai teman untuk mendapatkan imbalan. Sekarang kalau ngomongin imbalan gitu, berarti hadiah juga termasuk imbalan ya Mbak? Iming-iming gitu ya. Kira siapa yang mau? Siapa yang mau ke depan? Nanti Ibu kasih nilai. Itu sudah termasuk apa? Hadiah ya. Jadi anak bukan terdorong untuk apa? Maju ke depan mungkin bisa, tapi untuk
tadi. Jangan sampai anak terdorong karena motivasi ekstrinsik dari luar. Tapi kita ingin supaya ilmu itu untuk memperbaiki mereka sendiri, sehingga perilaku yang mereka lakukan adalah kontrol diri mereka sendiri, yaitu dari motivasi intrinsik, sehingga apa yang tercapai nilai-nilai kebaikan motivasi. Nah, ternyata yang dapat kita lakukan adalah dengan salah satu caranya dengan membuat keyakinan. Nah, di sini menuju seperti apa nanti Bapak Ibu? Salah satu yang disampaikan oleh Pak William Dexter, contoh penerapan seorang manajer itu nanti ada namanya segitiga resolusi. Nah, segitiga resolusi ini bagaimana penerapannya nanti kita akan jabarkan seperti apa kira-kira. Next, Pak Dek. Sekarang kita ke teori kontrol dulu. Ayo, lanjut Pak Dek. Nah, kita memasuki ke teori kontrol tadi. Menurut Dr. William Dexter bahwasanya ilusi guru mengontrol murid, ya kan? Seperti itu. Jadi kita beranggapan bahwasanya murid hak kita untuk mengontrol murid, ya kan? Kamu harus begini, kamu harus nurut, kamu harus ikuti apa yang kata ibu, ibu bilang. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi menganggap bahwasanya semua penguatan positif itu bermanfaat. Bapak Ibu, kita kadang lupa bahwasanya lingkungan itu kebutuhan siswa. Takutnya ya lagi apa gitu ya, kebutuhan yang dibanding kasih sayang, kita maunya langsung yang lain. Jadi kita menganggap bahwasanya semua penguatan positif itu bermanfaat. Terus kemudian apa? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal apa? Bisa jadi orang yang terus kena kritikan atau terus orang yang disalahkan justru malah apa? Minder, minder. Bukan untuk menguatkan karakter. Nggak apa-apa supaya dilatih. Lihat apa namanya? Mentalnya, kayak gitu ya. Supaya dilatih mentalnya. Ternyata kita semua harus seperti itu. Siapa tuh tadi ya? Kebutuhannya yang aja jadi minder dan sebagainya. Terus kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, sangat-sangat menampar diri saya sendiri gitu ya. Karena kita sebagai orang dewasa gitu Bapak Ibu ya, memaksa anak kita di sekolah gitu, anak kita di sekolah, di rumah lah ya, memaksa untuk menuruti apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Benar begitu itu Bapak Ibu. Itu teori kontrol. Lanjut Pak. Nah, lalu perubahan paradigma stimulus respon, kemudian teori kontrol. Bapak Ibu, kita bertanya, berarti bisakah sebenarnya kita mengontrol seseorang? Kayaknya mah tidak bisa, tapi kalau membayang-bayangnya bisa. Oke, kita lihat di stimulus responnya ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena tadi kembali bahwasanya semua orang berhak memiliki pandangan. Iya nggak? Kita tidak bisa benar menurut masing-masing. Jadi tidak bisa memaksakan bahwasanya ini tuh handphone gitu. Ternyata yang dia mungkin punya dekat kelas gitu. Kelas kok kayak gitu, seperti itu ya. Terus kemudian perilaku dulu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tadi kembali Bapak Ibu, kalau dalam teori kontrol ternyata semua perilaku memiliki kesalahan. Bapak Ibu ingat mungkin anak-anak di rumah tiba-tiba merengek. Mintanya minta aja, ternyata minta aja nangis kejar ya, minta jajan doang gitu sampai gitu. Tapi ya bukan anak-anak ibu, anak-anak Bapak Ibu di rumah doang gitu. Bisa jadi anak dari
Kenapa mereka mau? Oke, kemudian orang lain bisa mengontrol saya mau silakan dalam teori kontrol bahwasanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi iya, pada dasarnya tadi kembali bahwasanya kita lah diri sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Mau seperti apa kita ada diri kita sendiri ya kan? Terus kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sama. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya udah, dimajuk aja. Dipaksa dibujuk udah nggak depan gitu ya, langsung. Kan? Dengan hal seperti itu kadang bisa dilakukan gitu ya. Kadang-kadang secara spontan ya. Nah, sedangkan dalam teori kontrol kita harus melakukan apa? Kolaborasi dan kesepakatan untuk menciptakan pikiran-pikiran baru yang harus. Terus kemudian model berpikir menang kalah. Artinya apa? Ada satu orang atau ada satu pihak yang dirugikan gitu ya, dirugikan. Benar? Kalau berarti ada yang dirugikan. Sedangkan dalam teori kontrol semuanya model berpikir menang. Lanjut, ada deh. Nah, selanjutnya apa? Lalu, Bapak Ibu, ke disiplin. Tadi kan lebih ke teori kontrol, berarti seperti itu. Sekarang kalau kita berbicara disiplinnya, kalau Bapak Ibu, coba saya ingin bertanya, yang Bapak Ibu pahami tentang disiplin itu seperti apa sih? Disiplin, taat, Taat pada peraturan, seperti ini. Disiplin menyelaraskan diri dengan lingkungan. Menyelaraskan diri dengan lingkungan. Jadi harus gimana tuh menyelaraskan dirinya, Pak? Harus sama. Kalau misalnya KB yang mulai duduk, yang duduk harus terus ada yang kelar. Berarti lebih ke peraturan tadi ya. Kita kan kadang mengaitkan disiplin itu terhadap aturan. Nah, sebenarnya seperti apa sih? Ayo kita disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib ya. Tertib yang teratur, terus kepatuhan pada peraturan, ya kan? Nah, kata disiplin ini juga bahkan sering dihubungkan dengan padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman, ya kan? Maka itu salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak dilakukan sama sekali. Jadi ya kalau di sana hukuman itu jadi ya, nggak usah gitu, nggak usah ada. Lanjut Pak. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah apa? Harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin ini yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal tadi. Jangan sampai tadi yang kata amat datang tepat waktu. Dan tepat waktunya karena apa? Coba sekarang Pak Amat pagi-pagi Pak Amat absen. Absennya harus pukul berapa Pak? Absen pagi Pak Amat. Kalau saya biasanya pukul 6.45. Pukul 6.45. Kalau saya. Berarti di awal gitu ya, awal. Nah, sekarang memaknai disiplin tadi, Pak Ahmad menganggap itu tuh sebagai sebuah aturan atau seperti apa? Kenapa Pak Ahmad sedang menganggap? Jadi Pak Ahmad datang tadi tepat waktu, itu kan sudah termasuk tepat waktu. Itu dorongan diri Pak Ahmad sendiri atau karena Pak Ahmad takut misalkan kursinya dipotong misalkan seperti itu? Sepertinya yang saya rasakan motivasi diri sendiri aja, tidak ada misalnya langsung dipotong satu apa karena dari dulu juga di sekolah yang lama rasanya saya memang selalu datang awal. Benar sekali Pak. Jadi sebelum dari ketiga aja udah datang rasa diri. Karena setahu saya ketika dulu di sekolah lama yang sering datang itu dua orang, saya dengan Pak. Rasanya
terus ditambah dengan Bu Ika. Biasanya yang tidak orang tunggal itu, makanya ketika ke sini misalnya nyampe ke sini jam 6.45 jam 6.44 ya memang sudah dulunya begitu, tidak berpikir akan dipotong ya. Wow. Itu disiplin ya. Satu lagi. Saya kan setiap hari bawa air minum. Tapi sampai nanya ke teman-teman di luar sana, Pak Ahmad, waktu di luar sana memang masih sering bawa air minum. Iya. Makanya kita tahu di sini. Antas kamu tiap hari bawa air minum, sudah terbiasa dari dulu di sana ya. Mau ada mau tidak di sekolah air minum, saya dari rumah bawa aja. Sudah jadi kebiasaan ya. Ya berarti tidak ada paksaan sama sekali, baik dari istri Pak Ahmad sendiri atau karena takut dipotong. Itu yang dihajar lewat harapan. Maka bagaimana Bapak Ibu itu tadi? Ternyata karena takut dipotong atau karena misalkan takut ketularan atau gimana gitu ya, nggak mau disumbangkan nanti minumnya gitu. Berarti jika kita tidak memiliki motivasi internal tadi, maka kita memerlukan pihak lain untuk mengizinkan gitu. Mungkin tadi apa ada Kayaknya Bu siswa tuh dia kan jarang dimiliki motivasi internal siswanya. Sekarang katanya, biasanya kira-kira kelas yang sudah Bapak Ibu buat banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Nah, ternyata yang pertama kan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya berarti kalimat-kalimat yang bentuknya negatif dihindari. Misalnya apa? Yang tiket bayar 20.000. Nah, itu seharusnya apa? Menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi kebersihan, Bersihan, tanggung jawab. tanggung jawab. Benar, seperti itu ya. Penting itu Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang universal aja ya Bunda Ibu tadi. Kejujuran, tanggung jawab. Banyak kan nanti anak-anak pinaknya gitu ya. Tapi tadi sebutkan dulu aturan-aturan yang biasanya dilakukan di yang ada di sekolah yang efektif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nggak perlu banyak Bapak Ibu, yang penting mudah diingat. Anak paham. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat cara tindakan. Ini didiskusikan, jangan sampai keyakinan kelasnya wali kelas sendiri yang membuatnya gitu, atau ketua kelasnya sendiri. Kalau bisa semuanya berperan. Tadi sebutkan dulu di awal dari anak-anak menyebutkan peraturan-peraturan. Yang kalian pahami tentang peraturan, boleh sebutkan. Kita tuliskan dulu peraturan-peraturannya. Kalau sudah misalkan ada kalimat yang negatif, kita luar dulu positif sampai ke bagian universal. Apa aja yang termasuk misalkan tanggung jawab itu apa saja, misalkan kejujuran itu apa saja, seperti itu. Nah kemudian yang kedua Bapak Ibu, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jangan sampai kita hanya menempelkan saja gitu, tanpa kita refleksi terhadap keyakinan kelas yang disampaikan di kelas tersebut. Lanjut kemudian. Kemudian, nah di sini contohnya ya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti kalau keyakinan kelas itu lebih ke keyakinannya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kalau kita sebelumnya sebelum keyakinan kelas, kalau dilarang mengganggu orang lain, ke bentuk kalimat positifnya seperti apa? Menghargai privasi orang lain, misalkan anak sampai ke menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kita datang tepat waktu. Ternyata dalam keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Artinya siapa dalam hal ini? Gurunya, siswa yang lain sudah tepat waktu, ya. Komitmen terhadap diri sendiri, waktu diri sendiri. Terus dilarang melakukan kekerasan. Berarti kalau kekerasan berbicara tentang keyakinan apa? Sama. Berarti dilarang menggigit teman. Iya,
Apa sih yang kenapa sih kalau sering menggunakan narkoba? Ya karena Nggak sehat. berarti kesehatan yang harus dipahami. Kemudian menggunakan masker. Kenapa harus menggunakan masker tadi? Karena Biar nggak pakai lipstick. jangan terlalu di kelas atau koridor misalkan. Apa ya untuk selak? Isi jari Di sini saya kemarin mempraktekkan kemarin. Kemarin hari Kamis. Jadi membimbing siswa, pokoknya diskusi terlebih dahulu sampai ke menuliskan peraturan-peraturan, terus bersama-sama merubah kalimat negatif menjadi positif sampai ke next slide ya, sampai ke anak-anak merangkum dan menyampaikan keyakinan kelasnya di sini. Itu hanya sekitar 5 sampai 6 keyakinan kelasnya, jadi tidak banyak. Next Pak. Nah, kadang-kadang kita kan lebih ngomong penghargaan, hukuman dan sebagainya. Nah, kita ternyata Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau tadi dihukum oleh hukuman, ini hukuman. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi kelemahan, penghargaan yang efektif, penghargaan merusak hubungan. Kenapa seperti ini? Coba kalau kalimat yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada pengaruhnya untuk jangka pendek. Misalkan saya karena anak saya rajin gitu ya di kelas 10 gitu ya, saya selalu kasih tahu kalau kamu rajin terus nanti ibu kasih beng-beng setiap hari. Tapi ketika misalnya nanti dia di kelas 11 tidak ketemu lagi sama kita, ya kan? Dia nggak rajin lagi, mau ke siapa lagi dia minta penghargaannya? Iya kan? Sedangkan kita sudah tidak ada urusan hubungannya sama sekali. Kemudian penghargaan untuk menghukum, ya kan? Banyak kan? Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif sama sekali. Kita jangan sampai mohon maaf seperti ngasih bintang, ya kan? Ibu-ibu, saya butuh ini supaya dapat bintang lagi, jadi sampai ngumpul bintang. Gimana ke anak yang dia anak terdorong untuk lebih belajar dia, tapi tadi terdorongnya adalah supaya dapat bintang lagi. Nah, bangga temannya gimana jadi gimana? Atau kalau sekarang zamannya Pak, update ya Bapak ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan ya. Tadi diakibatkan dari jangka pendek yang panjang. Bisa jadi setelah misalkan kita kan nggak setiap hari harus memberikan penghargaan terus gitu ya. Tadi itu punya bos juga bisa merusak hubungan kita. Dan pada ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intensif. Artinya apa? Ketika anak-anak berbicara tentang penghargaan lagi, mereka akan melakukan sesuatu, melaksanakan sesuatu hanya karena ada dorongan kuat. Tanpa misalkan kok saya juara kelas ini supaya apa? Supaya ini. Atau misalkan saya belajar bukan hanya untuk juara kelas, tapi saya ingin mendapatkan ini. Lanjut. Nah sekarang Bapak Ibu kita lihat ya, apakah tindakan kita, tindakan seorang guru termasuk hukuman atau konsekuensi? Sekarang yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Artinya si siswa terlambat ke sekolah, terus disuruh nyatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Terus nyatat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Terus menggantikan kertas tugas teman yang tadi coret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah.
senggol pada saat belajar. Ya kan, kita kalau fokusnya gimana sih kamu usia sampai di sebelah lagi kan? Udah kamu keluar aja, ya. Baju pertama, emak ini. Emak gitu. Oke? Next. Nah, perbedaannya. Sebenarnya sih perbedaan antara hukuman sama konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya kan? Biasanya hukuman itu pasti diiringi oleh menyakitkan gitu ya, perasaan terpaksa dan sebagainya. Kemudian hukuman itu biasanya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Dari kata-kata yang berbeda ya, kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi secara tidak langsung anak refleksi terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi nanti ketemu sama guru pikir, bukoy, gimana? Nah, sedangkan kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman pasti karena ada paksaan, sedangkan konsekuensi itu ada stimulus penekanan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar pada menyesuaikan diri. Bapak Ibu, saya pernah menemukan salah satu anak yang ketika terlambat datang sekolah, saya belum ngomong apa-apa, anak langsungnya, nggak apa-apa, saya terlambat, saya mau keliling lapangan aja. Saya belum ngomong apa-apa, Bapak Ibu. Lihat di sini ya, bu, gue senyum-senyum kayak lapangan gue ya ada. Ya mungkin anak-anak berpikir kayak gitu ya Pak Mat ya. Sedangkan saya merasa saya tidak pernah memberikan begini karena pertanyaannya ya Pak ya. Nah, berarti kita lihat bukan anak itu. Jadi anak-anak memaksakan dirinya untuk menghukum atau menyakiti diri sendiri karena sering hukuman itu dilaksanakan kepada dia, ya kan? Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Artinya apa? Berbohong. Kemudian sedangkan kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, Bapak Ibu, hukuman menjadikan anak itu marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi itu anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dia sangat untuk sebentar. Ini tidak selamanya, disinggung-singgung lagi. Lanjut, Pak. Nah, kita tadi berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi, yang pertama, setiap orang itu kebutuhan utamanya adalah untuk apa, Bapak Ibu? Kebutuhan kita yang utamanya apa? Bertahan hidup, Bapak Ibu. Kita sebelum apa-apa juga bertahan hidup dulu ya, Pak? Ya kan? Bertahan hidup. Bertahan ya, kalau bertahan berarti
dan nanya. Saya rasanya lebih dari 4 kali atau 5 kali, tapi agak jawaban mereka nggak ada Pak, di sini mah semuanya Sejahtera. ya ada muslim suka jajan aja. Terus kalau yang si Ama dia memang susah jalan ini ya Pak, karena saya berpikir gini, Introvert ya. jangan-jangan ada anak di saya di kelas kedua ada yang punya penyakit. Maka saya terus lihat inti dari kalaupun dia diajak tidak mau, belikan makanan, bawa beli makanan, harus begitu. Ada dari jawab, ya Pak kamu juga suka begitu, ya Pak kami kalau bawa makan malam di ya boleh begitu. Jadi saya pernah lebih dari 5 kali saya. Luar biasa sekali tentang bersama. Perhatian ya, kalau mengingatkan anak-anak. Ada Bapak Ibu sepatutnya contoh ya apa yang anak-anak. Kita lihat ya untuk kasus ini. Nah sekarang jika kita harus tahu tadi benar, kita harus cari tahu dulu alasannya apa nih. Nah yang pertama, apabila Agus menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Ya tadi kita bisa serahkan komunikasi dengan orang tuanya, mungkin alasan kenapa. Terus apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Berarti kan harus ini apa? Nggak harus seperti itu ya kan? Terus ketika Agus menjawabnya merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya ya kan? Berarti kebutuhannya adalah penguasaan, penguasaan. Sudah bisa. Visioner, gagah, kan? Terus jawaban aku sekarang dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya ya kan? Karena dia karena selalu bawa bekal yang sama. Berarti kebebasan. Belum beli, ya kan? Bisa kayak anak, nah kok bukannya ini lagi? Padahal kan pengen yang lain. Kebutuhan kebebasan. Atau misalkan jawabannya karena iseng tarik, iseng dia memang ekspresi wajah teman-teman yang kesal, berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi berarti kita harus tahu kontrol perilaku anak tersebut. Next Pak. Nah Bapak Ibu, nah di sini ada 5 posisi kontrol tadi yang kita sebutkan. Yang pertama adalah pendukung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu ketika kita berbuat menghardik, menunjuk itu termasuk pendukung. Kalau membuat bersalah biasanya gimana? Berceramah, ibu itu kecewa sama kamu, ya kan? Kalau ngomong udah jelas ya, kamu dulu ke sana, tuh, nulis sana, keliling lapangan, gitu kan? Nah, sekarang tadi restitusi sebagai seorang manajer, kan kita suka bosan ya kalau dia kayak gitu lagi, kayak gitu lagi. Kalau berbicara restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam dunia saya dengan konseling sebenarnya saya juga hal baru ini restitusi ini. Karena kalau dalam saya sendiri kita di WWM itu namanya konseling. Kalau kita konseling, kalau dia ada konseling. Kalau di sini ada restitusi. Tujuan dari restitusi tadi mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah di sini perlu ada kolaboratif Bapak Ibu. Kolaboratif dalam hal guru dengan siswanya untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah yang mereka alami. Nah dalam hal ini kita membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan atau yang ingin menjadi tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pada intinya kita mau jadi seperti apa, terus kita mau orang lain seperti apa kita, ya kan? Jadi jangan sampai kita mengharapkan mereka memiliki tujuan mulia dan mereka dapat atau harus memperlakukan orang lain itu seperti apa gitu. Jadi mereka harus melakukan seperti apa dan memperlakukan orang lain itu seperti apa. Nah, ciri-ciri restitusi. Boleh lihat konsekuensi sama restitusi. Kalau konsekuensi kan sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi anak memilih maunya seperti apa.
secara sadar anak memilih pilihannya mau seperti apa. Sedangkan istilah konsekuensi lebih dihadirkan oleh kita sebagai guru. Kalau diskusi. Terus kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau dilihat kasus itu ternyata Bapak Ibu kita harus terus refleksi. Artinya apa? Kita harus terus berusaha evaluasi terhadap kesalahan-kesalahan yang akan lakukan. Jadi makanya tidak cukup satu kali, ya, tidak cukup sekali. Misalkan kita evaluasi lagi besok, wah gimana kemarin sudah bisa makan. Nah, itu ada evaluasi lagi dari kita sebagai guru. Terus kalau di restitusi biasanya kalau di konsekuensi kan korban itu bisa diabaikan. Ya udah konsekuensinya mana yang boleh. Ya udah nih kamu dihukum bla bla bla, kamu kena ini. Sedangkan korban diabaikan gitu saja. Sedangkan kalau di restitusi korban mendapatkan. Kemudian anak itu mendapatkan penguatan. Selanjutnya masalah terpecahkan. Kemudian murid belajar untuk bertanggung jawab untuk perilakunya. Makanya ada kata kalau dari segi restitusi itu kenapa sih kamu ngelakuin hal itu? Nah, gitu. Jadi kita tanyakan dulu sampai anak itu menghormati dirinya seperti ini, seperti ini. Iya, prosesnya benar. Iya, terus kalimat yang kita ucapkan dengan sampai negatif. Itu kalau perempuan yang dipakai hatinya, kalau laki-laki gimana? Jadi kita lihat nih, hal utama dari sertifikat diskusi ada menstabilkan identitas, terus validasi kebutuhan sama menanyakan keyakinan. Kita kembali ke keyakinan kelas tadi. Makanya di yang pertama kita harus tahu dulu, Pak, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita validasi dulu identitas dia tuh sebagai manusia, ya kan? Siapa sih? Ibaratkan siapa sih yang nggak pernah makan lipstick? Siapa sih yang nggak melakukan Indonesia? Kan? Jadi ibu ngerti kok, terus kemudian validasi kebutuhannya. Tapi kan ibu tahu, kamu tuh kasih alasan kenapa sih kamu pakai lipstick? Terus Itu kalau gurunya perempuan, kalau saya gimana? Tapi pernah pak saya namanya itu saya mau pengen Biru. bilang kan memang ya kamu sendiri jadi tempat ya. Tapi bisa banget pernah soalnya ada anak yang dulu aku ada kelas 11 dia ada pakai lipstick. Tapi gitu ngomongnya tuh emang pelan. Kenapa soalnya itu nggak pede. Tapi kan di dua-dua kan bisa kalau misalnya apa gua malu ibu aja kalah dengan pikirnya. Jadi pelan-pelan. Tapi alhamdulillah bisa dia sampai dia tuh kalau ke sekolah nggak pakai lipstick lagi, nggak pakai habis lagi, polos aja. Karena yakin aja kan tuh polos tuh cantik kok gitu. jadi sampai ke menanyakan keyakinan dia gitu ya, keyakinan dia. Maksudnya kamu mau jadi seperti apa gitu, orang yang seperti apa. Jadi mau ke sekolah tuh mau ngapain? Ada Iya, ada juga kalau yang nanya perempuan, kalau saya laki-laki tiba-tiba dia jawab begini. Karena apa? Gimana? Karena saya bapak bisa dipesan kalau kamu nggak pakai lipstick. Tapi kalau saya senang juga gimana tuh? Oh itu mah udah kayak aja itu berarti jadi keseluruhan. Oh itu dia itu aja sebagai guru berarti bapak jawabnya harus begini. Oh, gitu. Kalau saya pribadi ya atas terima kasih. Jadi selamanya bagaimana ketika diskusi itu seperti apa? Semoga jawab kita dapat merasakan di diskusi ini. Kemarin juga saya sudah melakukan praktik beberapa saat dengan menerapkan studi diskusi. Ya lumayan sulit, mudah dan sulit. Tapi ternyata lebih santai karena kita juga tidak merasa tergesa-gesa. Ya udah, gak memaksakan anak tadi. Kita tuh pada memaksa anak itu untuk berubah begitu juga, gitu kan? Padahal enggak gitu. Jadi memang lebih santai dengan terakhir, kita perlu ingat bahwasanya Gereja Dewata pernah bilang, ingarsa sumbuada, imadia mengarsa dogori ada ya. Di depan kita sebagai seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Di tengah